Kalau yang waras kalah terus, maka orang sinting akan berkuasa. Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan ngomongin tentang atasan toksik dan cara untuk melawannya. Jadi disclaimer dulu sebelumnya, ini khusus untuk karyawan yang statusnya adalah karyawan tetap. Jadi untuk karyawan yang nggak tetap, jangan coba-coba. Jadi salah satu indikator toksik yang saya maksud di sini adalah dia tidak becus menjadi leader, dia hanya bermental bos, dan ketika anak buahnya salah, harusnya kan normalnya baik dan buruknya bawahan itu berarti mencerminkan kualitas atasannya gitu. Tapi ada atasan itu yang ketika bawahannya buruk, dia lepas tangan dan langsung ngehajar bawahannya, entah itu dengan SP lah, dengan hukuman dan lain sebagainya. Tapi kalau bawahannya baik, oh itu saya, itu saya. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut saya toksik dan saya akan melakukan perlawanan. Lalu bagaimana cara saya untuk melakukan perlawanan terhadap orang tersebut? Yang pertama, adu kuat mental. Jadi biasanya ketika si atasannya itu udah bingung gimana caranya memaksimalkan potensi kita, misalkan nih kita dikasih target tapi gak nyampe terus gitu, yang padahal kita juga udah maksimal gitu, tapi dia nggak bisa menerima itu. Jadi dia menganggap ya kita bodoh dan goblok ketika kita tidak nyampe target gitu. Padahal mungkin ada kendala yang kita alami dan itu tidak bisa diselesaikan. Ketika dia mengancam untuk meng-SP kita, ya kita jangan takut, ya udah biarin aja gitu, biarin aja dia ngasih SP ke kita. Karena yang namanya SP itu, surat peringatan itu, nggak semengerikan itu ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau teman-teman, tapi kalau saya nggak akan takut karena saya pernah di SP1 gitu. SP1 itu hanya berpengaruh ke kenaikan gaji dan jenjang karir gitu. Sedangkan perusahaan yang omsetnya jalan nyampe target itu kenaikan gajinya cuma ngikuti formalitas arahan pemerintah gitu. Jadi kalau kata pemerintah minimal 3-12%, ya pasti perusahaan cuma naikin 3%, 4%-an gitu. Dan 3 dan 4% itu kalau persentasenya diambil dari gaji UMR ya berapa sih? 200-300 paling ya. Bahkan ada yang nggak nyampe 200 gitu. Jadi kalaupun teman-teman di SP dan menyebabkan teman-teman nggak naik gaji, ya kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, cuma beda 100-200 itu kecil. Kecuali kalau kita omsetnya bagus, oper dari yang ditargetkan gitu ya, dikalkulasi per akhir tahunnya tuh tempat kita kerja tuh bagus banget omsetnya, mungkin gajinya bisa naik sampai di atas 300, tapi itu peristiwa yang langka. Jadi kalau bagi saya pribadi di SP ya udah silakan SP aja gitu. Itu yang pertama. Dan betapapun di SP 2 dan 3 mungkin insentif teman-teman gak akan cair, tapi yang namanya SP itu kan ada masanya gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya SP itu nggak abadi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Setelah itu ya udah SP-nya nggak berlaku lagi. Jadi kalau saya pribadi, kalau mau di SP ya udah SP aja, nggak takut gitu. Kemudian opsi yang selanjutnya adalah kita harus kuat mental. Kuat mental tuh gini, saya berprinsip, anggaplah ya bos yang toksik itu atau atasan yang toksik itu adalah dia nggak waras gitu. Nah kebanyakan orang akan mengalah gitu karena prinsipnya yang waras harus ngalah. Kalau bagi saya pribadi, kalau yang waras ngalah pasti orang sinting yang memimpin gitu. Dan saya yakin bos-bos toksik atau atasan yang toksik itu kenapa sekarang masih eksis ya karena dia tidak pernah mendapatkan perlawanan gitu. Dia di mata atasannya bagus, tapi di mata bawahannya dia orang toksik. Tapi kan bawahannya ini nggak ada ruang untuk ngadu. Kalaupun ngadu takut ada resiko yang mengancam karir si bawahannya ini. Jadi semua diem gitu. Sebetulnya teman-teman di SP sampai SP3 pun kita masih berhak kerja di situ. Dan kita hanya boleh keluar kalau kita mengundurkan diri gitu. Kalaupun memang kita dikeluarkan, kalau saya pribadi ya alhamdulillah kalau dikeluarkan karena saya akan dapat pesangon gitu. Tapi kalau mengundurkan diri kan nggak dapat apa-apa. Dan kalaupun SP3 ya udah tetap aja kerja gitu. Karena SP3 itu sebetulnya bukan mengeluarkan kita, itu hanya sanksi terakhir, dan kalaupun kita tetap bertahan ya nanti juga kembali lagi ke nol, SP-nya hilang lagi gitu. Jadi opsinya ada dua ya teman-teman kemungkinannya. Ketika si atasan ini ngasih kita ancaman dan kemudian kita nggak hiraukan meskipun benar-benar SP yang turun ke kita SP3, kemungkinan selanjutnya akan muncul adalah jika kita kuat di situ, nggak pindah, nggak keluar, maka dia yang akan gak enak hati sama kita dan akhirnya antara dia resign atau dia mengajukan pindah. Atau kemungkinan yang kedua, kalaupun dia memang gak punya malu, ngerasa gak bersalah, karena targetnya gak kunjung nyampe, otomatis dia yang akan dimutasi ke tempat lain. Artinya dia akan kalah dari kita. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya lakukan untuk melawan atasan saya secara halus adalah ketika ada kunjungan orang yang lebih tinggi jabatannya ke tempat kita dan misalkan mengajukan, oh bagaimana ini, ada yang mau diajukan. Nah itu tuh kebanyakan karyawan pasti gak mau ambil resiko. Kebanyakan karyawan akan diam karena kalau speak up nanti pasti dibenci atau gimana lah gitu, ada akibatnya.
Nah, kalau saya pribadi, misalkan saya nggak suka dengan atasan saya karena memang cara memimpinnya yang nggak becus, kemudian ada orang yang lebih atas kunjungan ke tempat kita kerja, ya udah di situ saya bilang apa adanya, bosnya, oh begini begini begini. Nah biasanya sejauh ini sih kalau saya memang ada perkembangan gitu, jadinya si atasan itu jadi lumayan jiper juga gitu, mau marah ke kita memang faktanya kayak gitu, kita di SP juga gak ngaruh apa-apa, kemudian kelakuan dia yang sesungguhnya juga udah dibocorin ke atasannya, ya dia pasti jiper di situ ya. Mungkin dia akan mengajukan supaya kita itu dimutasi ke tempat yang jauh. Mungkin teman-teman kalau digituin jiper ya, mungkin teman-teman kalau di SP masih kuat, kalau nggak disukain masih kuat, tapi kalau dimutasi ke tempat yang jauh mungkin kalau teman-teman jiper ya, kalau saya pribadi enggak gitu. Ketika kita diminta untuk pindah ke tempat yang lain, maka kita akan dapat kos selama 5 tahun pertama. Jadi uang kos itu yang awalnya kita mungkin di sini bayar sewa rumah itu sama uang kita, nanti kan jadinya dibayarin. Kalau saya lihatnya itu, kemudian kalau memang kita dimutasinya ke tempat yang UMR-nya lebih tinggi dari tempat yang sekarang, ya bagi saya itu adalah tiket untuk menaikkan gaji secara instan gitu. Jadi misalkan teman-teman nih di sekarang UMR-nya 3 juta ya, dipindahin ke Jakarta, kan sekarang tuh Jakarta tuh kurang lebih UMR-nya tuh 5 juta gitu kan ya. Ya teman-teman gajinya bakal segitu, 5 juta gitu teman-teman, daripada nungguin di tempat yang sekarang naik untuk 5 juta tuh butuh mungkin 5 sampai 10 tahun, tiba-tiba teman-teman dipindahin ke pulau sana misalkan ke mana gitu ya, UMR yang gede, langsung bulan depannya gaji teman-teman naik gitu tanpa harus nunggu 5 sampai 10 tahun gitu. Gitu ya teman-teman. Harusnya sih, harusnya ya teman-teman. Ketika teman-teman capek jadi bawahannya diombang-ambing terus, ya harusnya jadi motivasi juga untuk teman-teman jenjang karir gitu. Jadi misalkan eh, level atasan toksik ini kan misalkan 2 grade di atas kita, misalkan sekarang misalkan kita grade 3, dia ada di grade 5 atau 6 atau 7 atau 8. Ya udah, kalau teman-teman memang daya juangnya kuat dan nggak mau diombang-ambing terus sebagai bawahan, grade kita juga harus naik gitu. Kita harus menaikkan level kita sehingga grade kita sama atau bahkan kalau bisa lebih dari dia, sehingga balas dendam saya sih kalau saya ya antara bertahan atau saya mengalahkan dia gitu. Dan jangan takut, selama dia bukan owner, dia sama-sama karyawan dan dia nggak berhak menyerang pribadi kita, dia hanya berhak mengomentari tentang performa kita. Di luar itu, hal-hal yang menyerang mental, menurut saya itu adalah sebuah ketoksikan yang wajib dilawan. Kalau yang waras kalah terus, maka orang sinting akan berkuasa.